Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 21 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Rut. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pada suatu hari, Rut, wanita Moab itu berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Saud Naomi, "Pergilah anakku." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut jelai di belakang para penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Maka berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Lihatlah ladang yang sedang disabit ini. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah berpesan kepada para pekerja laki-laki, supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu, dan minumlah air yang dicedok oleh para pekerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendapat belas kasih Tuan, sehingga Tuan memperhatikan daku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang belum engkau kenal." Beberapa waktu berselang, Boas memperistri Rut dan menghampirinya. Maka atas karunia Tuhan, Rut mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu para wanita berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Semoga nama anak ini menjadi termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang sayang padamu telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Lalu wanita-wanita tetangga memberi nama kepada anak itu dengan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Anak itu mereka beri nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, di tempat terdepan di rumah ibadat.
Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Berintegritas dan Rendah Hati. Saudara-saudari terkasih, ada yang mengatakan ukuran kebesaran atau kekerdilan seseorang bukanlah dari apa yang dikatakannya, melainkan dari apa yang dilakukannya. Ukuran kebesaran atau kekerdilan seseorang bukanlah apa yang dikatakan orang tentang dia, melainkan apa yang ada di dalam hati manusia itu sendiri. Isi hati memang tidak bisa dilihat, tetapi semua orang tahu bahwa hati yang tersembunyi itu bisa dibaca oleh apa yang terungkap dan dinampakkan lewat kata, tindakan, atau hal lahiriah lainnya. Hati orang bisa terbaca berdasarkan apa yang dia suka. Ia suka dihormati, suka dipuji, suka duduk di tempat utama, suka disapa dengan berbagai gelar, suka dipandang terbesar, suka segala sesuatu diatur dan ditentukan olehnya. Hal-hal seperti inilah yang bisa menjadi petunjuk untuk menentukan seperti apakah hati orang itu. Saudara-saudari terkasih, saat mengajar para murid-Nya, Tuhan Yesus berpesan agar mereka jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena tidak memiliki konsistensi dan keselarasan antara apa yang mereka ajarkan dengan apa yang mereka lakukan dalam hidup keseharian mereka. Mereka suka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Karena itu, kepada para murid-Nya, Tuhan Yesus bersabda, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Selain itu, mereka hanya suka dipuji dan cenderung menduduki tempat-tempat terhormat." Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengembangkan integritas diri dengan memperhatikan kesesuaian antara apa yang diajarkan dengan apa yang dilakukan dan memiliki sikap rendah hati. Bagi Tuhan Yesus, dalam komunitas yang dibangunnya, yang terbesar itu tak lain adalah pelayan, yaitu orang yang hatinya selalu memandang dirinya rendah di hadapan orang lain dan terdorong untuk melayani. Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Semoga dimensi integritas dan kerendahan hati selalu menjiwai hati kita dalam berbagai aktivitas pelayanan kita.
karena hal-hal ini membantu kita menemukan kebahagiaan dan makna kehidupan. Sebagaimana Mahatma Gandhi berkata, kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan, semuanya itu selaras. Semoga demikian. Amin.